Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wa qala ta'ala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ulad dhulumat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an al-hadis atau kama qala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat sehat, kuat, sempat sehingga bisa hadir bersama di Masjid Al-Furqan ini untuk menunaikan kewajiban kita sholat jamaah subuh berjamaah, diteruskan dengan ta'lim dan sekaligus kita bisa saling menyambung silaturahim di antara kita sekalian. Mudah-mudahan semua dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Topik kita pada pagi hari ini huruf N yang ketiga di Asmaul Husna. Yang ke-93 itu ada nama Allah An-Nur. Biasanya kita artikan nur itu cahaya, ya. Jadi salah satu nama dari Asmaul Husna 99, di nama yang ke-93 itu nama Allah adalah An-Nur. Di dalam Al-Quran juga ada salah satu surat namanya surat An-Nur, surat yang ke-24. Baik, kita lihat secara pengertian. Nur secara umum diartikan dengan cahaya. Ini kadang-kadang juga menjadi nama, Pak, ya. Nama baik namanya orang laki-laki maupun namanya orang-orang perempuan, ya. Mas saya namanya Nur Hasim, ya. Kalau perempuan Nur Hidayati misalnya gitu, ya. Secara umum diartikan dengan cahaya. Secara khusus nur itu kalau dihubungkan dengan cahaya berkenaan dengan rembulan, bulan, ya Pak. Diartikan dengan cahaya bulan. Allah menggunakan nur ini hubungannya dengan bulan, tapi kalau hubungannya dengan matahari itu menggunakan kalimat dhiya. Maka kemudian diartikan oleh para ahli, kalau dia itu berarti cahaya yang timbul dari benda itu sendiri.
Sedangkan nur itu adalah cahaya yang terpantul dari sinar lain kepada benda, benda itu memantul maka melahirkan nur. Nah, itu. Sehingga secara umum diartikan dengan cahaya, secara khusus ini hubungannya dengan benda-benda langit disebut dengan cahaya bulan. Kemudian yang diartikan lebih lanjut, nur itu diartikan dengan petunjuk, atau bahasa lain sejajar dengan kalimat nur adalah hidayah, petunjuk dari kegelapan. Maka bisa diartikan nur itu adalah cahaya yang menyertai kaum muslimin, menjadi petunjuk bagi kaum muslimin, dan makna-makna yang lain. Tetapi ketika nur itu dihubungkan dengan tadi nama Allah, ya, nur, Allah sebagai nur itu artinya Allah itu pemberi cahaya. Kalau tadi nur berdiri sendiri, kalau dihubungkan dengan Allah, nur itu berarti Allah yang maha pemberi cahaya. Allah yang maha pemilik cahaya. Tadi nur diartikan dengan hidayat juga, maka nur berarti Allah yang maha pemberi hidayat. Dan mana-mana yang lain. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita sekalian ketika menteladani dari sifat An-Nur, Allah yang memberi cahaya tadi, bahkan dalam surat An-Nur 35 itu sangat tegas dikatakan, Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu pemberi cahaya baik di langit maupun di bumi, memberi cahaya penerangan di langit dan di bumi atau di alam semesta ini. Maka ketika kita menteladani dari sifat atau nama An-Nur, maka kita berusaha untuk meraih cahaya Allah sebanyak-banyaknya atau meraih petunjuk dari Allah sebanyak-banyaknya. Dan kita sekalian setiap hari ketika kita sholat 5 waktu pasti kita mohon kepada Allah supaya kita diberi nur hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Menteladani nur dari Asmaul Husna, kita dianjurkan untuk bisa memantulkan cahaya itu kepada orang-orang lain, kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang lain. Artinya, dari cahaya yang sudah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian kita seharusnya memberi nur, memberi petunjuk kepada orang lain. Dan yang ketiga, menteladani nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita paling tidak bisa menjadi cahaya di dalam lingkungan keluarga kita masing-masing atau di lingkungan sekitar di mana kita hidup dan seterusnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita coba lebih mendalam kebutuhan kita terhadap cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada cahaya Allah, maka hidup kita dalam alam kegelapan, baik secara hakiki maupun secara kias, secara majasi. Yang pertama yang kita butuhkan cahaya Allah adalah cahaya di dalam rumah kita masing-masing. Ini skop yang paling kecilnya, kita ingin mendapatkan cahaya
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan cara yang tepat, meskipun ini kelihatan sederhana, tetapi ini sungguh sangat luar biasa hebatnya ya. Bagaimana caranya? Sering memanfaatkan waktu di rumah untuk ngaji Al-Quran. Karena dengan ngaji Al-Quran itu Allah akan memberikan cahaya di rumah kita, di samping membiasakan sholat di rumah kita masing-masing. Bagi kaum laki-laki makna sholat di sini ya sholat sunnah ya. Tapi bagi kaum perempuan sholat di rumah itu ya termasuk sholat wajib. Karena kaum laki-laki kan ada yang menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sudah mendekati kepada wajib. Ngapunten, apalagi yang rumahnya dekat masjid gitu. Ada yang menghukumi dengan sangat kenceng kalau tidak sholat di masjid maka sholatnya dianggap tidak diterima. Lah niku repot ini. Ini berat tantangan bagi orang yang rumahnya dekat masjid, termasuk saya sendiri. Rumahnya dekat masjid, kalau tidak sholat 5 waktu di masjid, katanya sholatnya tidak diterima. Saya pernah dapat tamu yang punya kelompok jamaah khusus Pak ya, yang menyemangati kita supaya sholat jamaah di masjid. Nah, diskusi di rumah itu dengan diskusi santai, akhirnya beliau mengeluarkan pernyataannya ya. Bagi kita yang rumahnya dekat masjid, kalau tidak sholat jamaah di masjid, bagi kaum laki-laki sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum perempuan sholat wajib dilaksanakan di rumah, tetapi tidak dilarang untuk menjalankan sholat jamaah di masjid. Maka Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya yang tadi kita bacakan, nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Nawwiru, berilah sinar atau terangilah manazilakum, tempat tinggal kamu sekalian, rumah kamu sekalian, bis-shalah, dengan salat, wa qiraatil Qur'an, dan dengan membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang saya menggunakan kalimat nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an ya. Maknanya sama, nawwiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Paralel dengan ini, maka Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, la taz'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Nah itu ya. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kuburan itu kan ya sepi ya, tidak ada ini ya, tidak ada sinarnya ya. Tidak ada lafaz-lafaz Al-Qur'an yang kita baca, tidak ada amal-amal sholat yang ditegakkan di situ. Kita jangan menjadikan rumah kita seperti itu. Yang lebih menakutkan kalau kuburan penghuni dengan makhluk yang lain. Maka Rasulullah menyatakan, la taz'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Jadi kalau sering-sering rumah kita gunakan untuk ngaji Al-Quran, untuk menjalankan sholat, terutama nafilah, sholat-sholat sunnah, nah itu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini sudah mudah-mudahan bisa istiqomah kita lakukan. Tapi kalau diteliti hadirin sekalian ya, mungkin pernah saya ceritakan melalui kesempatan di kajian subuh ini,
Ada di antara saudara kita itu yang memang betul-betul malas untuk ngaji Al-Quran. Saya tanya beberapa mahasiswa saya itu, hampir tidak pernah, ada yang hampir tidak pernah ngaji. Ada yang hanya hafal Qul a'udzu birabbin nas saja, berarti karena tidak pernah ngaji, tidak pernah menghafalkan. Nah, kita salut kepada adik kita ya yang ngimami, suaranya enak, hafalannya banyak. Nah, kita bisa mengambil contoh seperti itu barangkali. Yang kedua, hadirin sekalian, yang sangat kita butuhkan adalah sinar, nur, cahaya ketika kita di alam kubur. Namanya kuburan kan gelap, tidak ada lampunya, hadirin sekalian ya. Luasnya pinten niku? 2 kali 1 nggih, 2 kali 1. Setelah dimasukkan kemudian ditimbun. Maka secara pandangan dohir kita, dengan penglihatan kita, kuburan itu pasti gelap gulita, sempit. Ya. Tapi ternyata menurut penjelasan di beberapa kitab, misalnya kita bisa baca di kitab Fikih Sunnah ya, Fikih Sunnah, kita juga bisa baca di kitab Ar-Ruh dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kuburan yang menurut pandangan kita sempit dan gelap gulita, itu bisa saja berubah menjadi sangat luas, bahkan luasnya ibaratnya seperti istana dan terang benderang. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, ingin mendapatkan nur cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tertarik dengan penjelasan Syekh Ali Jabir almarhum ya, ketika mengutip kalimat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yatba'ul mayyit salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, muttafaqun alaih. Ketika mayit itu diusung menuju kuburan, diikuti oleh 3 hal. Pertama adalah keluarganya dan handai tolannya mengantarkan sampai kuburan. Karena tidak ada ceritanya mayit berangkat sendiri ke kuburan, kan tidak ada. Ya apa nih berangkat sendiri ya tambah dadi. Wa maluhu, dan harta bendanya. Bagi orang-orang yang non-muslim, bahkan untuk mengantarkan mayit menuju kuburan kan sebagian harta bendanya diikut sertakan ya. Wa maluhu wa ahluhu, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u isnani, setelah masuk ke dalam kuburan maka akan kembali pulang 2 hal. Wa yabqa wahid, yang akan tetap menemani mayit itu hanya 1. Yang pulang balik ke rumah adalah ahluhu wa maluhu. Keluarganya pulang ke rumah lagi, meskipun sangat cinta kepada mayit yang dikubur tadi, tidak mungkin akan nunggui kuburan ya. Bahkan suami istri yang menyatakan cinta seumur hidup, ya tidak mungkin akan nunggui kuburan, pasti akan pulang kembali. Anak-anaknya juga akan pulang kembali, handai tolan tetangganya yang mengantarkan juga akan pulang kembali. Harta bendanya ya, pendoso dan seterusnya, perangkat-perangkat yang mengantarkan menuju kuburan juga pulang kembali. Hanya yang menyertai kain kafan saja, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Wa yabqa wahid, yang tinggal hanya 1, yakni amalnya. Nah, berarti yang bisa membuat terangnya kuburan
bercahayanya kuburan itu adalah amalnya. Maka Syekh Ali Jabir menyatakan amal kita, amal soleh kita, sodako kita, sholat kita, dan berbagai macam amal-amal yang lain itulah yang akan menyinari kuburan kita. Yang akan menjadikan kuburan kita yang menurut pandangan sepintas gelap gulita akan bisa menjadi terang benderang. Mereka yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah masuk ke kuburan setelah ditanya oleh malaikat dan bisa menyelesaikan tugasnya itu ya, untuk menjawab pertanyaan malaikat, dia akan istirahat menunggu sampai yaumul ba'ats dan dia diperlihatkan oleh Allah dengan pemandangan yang sangat indah. Itulah yang kita harapkan. Tapi kalau sebaliknya ngeri, hadirin sekalian ya. Kalau sebaliknya ngeri, kuburan yang 2 lawan 1 itu menjadi semakin menyempit dan menghimpit. Malaikatnya masuk ke dalam kuburan dengan wajah yang sangat garang ya, dan sangat menakutkan. Dan kita juga bisa membaca hadis, kuburan itu juga ada siksa yang akan dilakukan oleh malaikat kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka kita dianjurkan berdoa supaya kita bebas dari salah satunya adalah azab jahanam dan azab kubur. Nah, gitu. Jadi yang kita butuhkan yang kedua adalah sinar ketika di alam kubur. Dengan cara menyiapkan sebelumnya amal-amal soleh itu menurut Syekh Ali Jabir akan menjadi alat penerang kita di alam kubur. Yang ketiga hadirin sekalian, sinar ketika besok di alam akhirat. Salah satu yang bisa menjelaskan kepada kita nanti besok atau besok kita di akhirat itu ternyata orang-orang mukmin yang membiasakan diri membasuh bagian tubuhnya dengan air wudhu. Nah, bekas air wudhu itu nanti akan memancarkan sinarnya. Nah, sehingga kita dianjurkan ya betul-betul menyempurnakan wudhu kita dan melebihkan dari bagian anggota wudhu kita ini supaya sinarnya semakin terang. Jadi wudhu adik-adik tidak boleh sekedar wudhu ya. Anggota wudhunya betul-betul bisa disempurnakan, kalau bisa dilebihkan. Karena besok bekas dari siraman air wudhu itu akan mengeluarkan cahayanya. Saya tadi malam mencatat salah satu hadis yang menyatakan innakum ta'tuna yaumal qiyamah ghurran mutahajjilin min asharil wudu. Besok di akhirat kita akan didatangkan atau digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah yang putih berseri min asharil wudu karena bekas dari membasuh air wudu. Tantangan bagi kita sekalian, saya belum bisa hadirin sekalian. Kalau bisa kita lakukan mudawamatul wudu, bisa terus menjaga dawamnya tetapnya wudu. Setelah dari toilet langsung wudu, setelah keluar angin langsung wudu. Jadi mudawamatul wudu, wudunya sambung menyambung. Nah, itu akan bisa menjadi alat penerang bagi kita besok di akhirat. Nah, orang-orang yang bukan seperti kita akan iri ya, akan iri kepada orang-orang mukmin yang punya asharil wudu. Sehingga mereka menginginkan mendapatkan sebagian dari sinar yang menyala dari bagian tubuh kita ini. Saya membayangkan koyok model binatang apa dulu yang kalau terbang bisa
mengeluarkan sinarnya. Kunang-kunang ya. Kunang-kunang sekarang hampir sudah musnah, tidak ada kelihatan lagi kunang-kunang ya. Hebatnya luar biasa. Semakin sempurna wudhunya berarti sinarnya semakin sempurna. Bagian yang terakhir kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita berkeinginan untuk mendapatkan nurnya, cahayanya Allah, berkeinginan untuk mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan petunjuk, maka bagikan ya nur petunjuk itu kepada orang lain supaya kita sama-sama mendapatkan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa kita kaji pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan kita di alam dunia betul-betul disinari dengan cahayanya Allah. Di alam kubur kita juga disinari dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat juga menjadi orang-orang yang beruntung yang dari bagian tubuh kita akan bisa mengeluarkan cahaya menjadi penerang bagi kita sekalian. Dan pantangannya kita tidak boleh membuat amal-amal yang bisa menjadikan kegelapan pada diri kita. Hadis Nabi menyatakan ittaqul zulma fa inna zulma dzulumatu yaumal qiyamah. Jangan sering-sering berbuat dolim, karena kedoliman itu besok di akhirat akan menciptakan kegelapan bagi kita sekalian. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.